ada settingan gak tuh? Tadi kan belum kebahas tuh. Gimana tuh fight lu sama Odette kemarin? Oh, oke. Fight gue sama Odette ya. Iya. Ya kan kemarin emang ada bisa nokot di skrip ya? Bisa, ntar kita kalau ada bayarannya kita skrip aja. Kita ini udah nggak butuh pengakuan. Kita ini butuh cuan. Kayak nyambung juga nih di soal tadi lu singgung juga si Brandon Mamana. Kemarin dia ada bikin lu lagi jadi host di jadi One Pride announcer. ya. Jadi announcer di One Pride. Itu bukan gimmick settingan itu. Gue gimana ya sama tuh bocil. Sorry gue bilang bocil nih. Emang kayak bocil tinggalnya. Jangan kau fighter-fighter doang, ntar gak ada masa depan kau. Nah gue berharap dengan adanya podcast gue bisa ngasih wadah buat teman-teman fighter itu untuk memperkenalkan siapa mereka. Mereka bisa membranding diri mereka dari sini gitu. Oke. Dan orang bisa tahu mereka dari podcast Zenwalk. Dan dengar-dengar juga The Zenwalk Adi Parianto juga soon akan ada event nih. Amin. Boleh share dong. Lagi teman-teman. digodok. Lagi digodok ini timnya, teman-temannya untuk segera kita bikin Zenwalk Championship. Zenwalk Parianto. The Blue Corner from Wushu Alam Semesta. Hai bro, halo. Gila. Ohoi, balik lagi bersama Zenwalk di sini, podcast combat sport pertama di Indonesia. Tapi menarik ya. Gue udah lama banget gak pernah di-announce kayak gitu. Dan selama karir gue fight tuh gak pernah di-announce kayak gitu. Karena lo belum fight profesional. Gue belum pernah fight profesional. Wow. Nice to see you bro. Nah, Gimana? ini adrenalin lo naik gak ketika di-announce begitu? Iya, jadi kayak remind waktu dulu lagi mau fight ya kan. Kayak kita nenangin diri pas mau naik ke ring gitu. Wah, seru sih. Panik-paniknya mau fight gitu kan. Iya. Lu gimana kabar? Baik, ini Yes. Ini teman lama gua nih. Iya, jadi kenal Adi nih waktu ketemu di Wusu Santa DKI. Iya. Kita satu mes, terus banyak cerita ya. Platda DKI ya. Platda DKI ternyata satu kamar. Masa-masa inilah perjuangan lah. Perjuangan. Nah, lu sekarang lagi sibuk apa? Nih gue lihat kostumnya nih, gue ngikutin lo aja. Tadi Jason datang tuh udah wah rapi nih, masa gue nggak rapi gitu kan. Gue ngikutin aja lah. Iya, jadi kan datang ke tempat Zenwalk sekarang tuh lebih dulu, zaman dulu ya, zaman kita atlet tuh tahun berapa sih? 2014 ya? Waktu 2014-an. ketemu lu 2014 tuh Zenwalk tuh nggak kayak sekarang gitu ya. Dulu lebih selengean, lebih chill. Sekarang udah lebih apa, berknowledge, lebih punya pasar di sini. Dan di Indonesia salah satu podcast yang dinanti-nanti juga kan buat orang-orang combat sport nih di Indonesia khususnya. Alhamdulillah, lo bisa Makanya aja. gue datang ke sini ya mesti ada something lah, nggak bisa ngasal ya kan. Udah beda zamannya. Gitu. Terlihat seperti fighter intelek gitu. Wah, bisa. Memang intelek sih gue lihat nih. Memang gimana lo masih berkarir jadi seorang atlet apa enggak nih? Nah, jadi 2019 tuh gue terakhir main di SEA Games, terus abis itu pensiun. Lo di SEA Games Jadi- dapat perak kan? Iya, di SEA Games gue perak, sambo di combat sambo 82 kg mainnya. Kan? Terus Fighter kemarin, intelek nih. Udah berprestasi, cerdas pula. kemarin 2024 bulan Mei belum lama main di China di kejuaraan push hand Tai Chi. Jadi dia Atau Tai Chi. Tai Chi tapi ada yang combatnya juga. Oh. Itu kita bilangnya Tuiso. Itu main kelas bebas. Jadi gue main 90 kg, lawan gue 142 kilo. Ya hampir 50 Gede kilo. banget itu. 50 Segitu, kilo. Jess. Dan kalau Tai Chi itu kan kayak memanfaatkan tenaga lawan. Iya. Lu berat berapa sekarang? Kemarin gue fight di 57. Wow. Sekarang gue 60. 57 60. Gila. Sekarang 60. Dulu ketemu Adi tuh masih beratnya 48 kilo. Gila ya. Gila tuh. Ini masuk. Masih unyu-unyu. Ternyata masuk. Iya, dulu gue juga ketemu Adi berat 70, sekarang 90 di. Gila ya. Makmur bro. Kayaknya udah ini settle ya. Ah, amin. Settle masih ya. berjuang, masih terus berkarya. Kalau dulu kan kita benar-benar berjuang.
Iya. Lu Gak ada kemarin pilihan lain dalam hidup. nggak ada pilihan lain. Tapi kemarin lu fight lawan siapa? Odette ya. Itu beneran dead tuh di situ ya. Itu gimana cerita? Kayak ada settingan kayak Mike Tyson sama Jake Paul kemarin nggak? Emang Jake Paul sama Mike Tyson settingan? Kabarnya sih gitu. Lu lihat aja cara latihannya Tyson kan sama dia sebentar, punya lo- fight. Ini kok lebih arahnya lo interview gue gimana sih, Jess? Tadi dulu soalnya ada muka Tyson di sini. Muhammad Ali ya. Nggak ada. Tyson ada nggak? Belum coming soon. Nggak ada ya? Son. Oke. Oh ini foto-foto fans lu semua nih kayaknya nih. Idola gue semua. Dia fans lu nih. Gue fans mereka. Oh fans mereka. Keren ya. Ada Ali, Khabib, McGregor. Iya, ada juga nih. Jackie Chan aja ada. Jackie Chan dong. Bruce Lee, Stephen Chow. Bruce Lee. Dari dulu gue belum sempat nanya deep nih soal The Zen Walk. Meaningnya buat lu tuh apa sih? Kayak dari zaman gue kenal lu tuh udah pakai namanya Adi Parianto kan The Zen Walk. Ada The Zen Walk Adi Parianto. Terus sempat Adi The Zen Walk Parianto. Bolak-balik. Intinya Zen Walk-nya gak pernah hilang ya. Iya. Itu apa sih maksudnya bro? Nah, ini kok dari awal lu kayaknya mendominasi buat interview gue dah. Yaudah gue bajak aja lah. Hari ini gantian untuk khusus di series kali ini gue yang nanya-nanya Zen Walk ya gak? Gimana? Zilokers? Boleh ya? Kasih gak? Kasih dong. Kan selama ini orang belum tahu cerita lu. Selama ini lu yang banyak interview orang-orang, fighter-fighter. Dari lu interview nama mereka jadi naik sampai bisa booming di Indonesia dan karirnya lumayan. Nah ini penasaran nih gua. Oke. Ya udah, sinilah lo. Oke lah. Let's go. Daripada tadi bolak-balik terus. Selera lu kelihatan bro. Oke, ini minumnya juga kita pindahin ya. Ini sajiannya kopi nih jasannya. Waduh. Udah habis kopi, udah habis. Udah habis bro. Gila. Nah, ini Nah, jadi cerita narasumber dulu. gue di sini nih. Iya. Oke. Ini minumnya udah ditukar ya? Iya. Jus dulu dong. Apalin dulu apa perkenalan dulu? Nah. Podcast gue dibajak. Dulu apa perkenalan dulu nih? Perkenalan dulu. Jadi Perkenalan dulu ya. biasanya kalau di podcast itu di announce dulu. Oke, kita udah sama yang punya podcast di sini. From the blue corner, fighter from Tiger Shop and Beat Up Training Camp, The Zen Walk, Adi Parianto. Ahoy gitu ya. Podcast gue dibajak kan. Gimana? Terakhir ahoy gitu. Oi. Jadi harus ada kayak oi gitu. ahoy. Sambil elbow. Iya. Artinya apa? Sambil elbow. Ohoi. Wah, ini udah langsung nih ya ditanya Langsung. ohoi itu apa, Zenok itu apa tadi ya? Iya. Oke, ohoi itu gue sebenarnya tuh ngambil ohoi itu perlu riset dulu. Kayak kalau Komeng zaman dulu kan terngiang-ngiang banget, Komeng spontan uhui gitu. Nah, kalau di bela diri itu yang sering kita dengar ketika kita latihan itu, apalagi gue lebih jauh mendalamin lebih concernnya belajar Muay Thai. Gue sering denger tuh ketika orang nendang, orang elbow tuh, ohoi nih, ohoi. Nah, ketika di Thailand tuh gue sering denger teriakan itu. Untuk kalau kita sebagai fighter kan, ketika kita mukul atau nendang dengan mengeluarkan suara itu lebih full power ya. Iya. Lebih ledakan kita keluar. Nah, gue pikir kayaknya gue pakai tagline-nya seru nih. Biar lebih membekas, Ingat-ingat ya, terus. terngiang-ngiang gitu kan. Terus. Tagline gimana sih? Kita kan butuh tagline ya. Iya. Kalau kita mau nge-branding sesuatu kan harus punya tagline. Nah, itu dia. Dari mana gua nemuin Ahoy ya? Terinspirasinya dari Muay Thai. Yang sering gue denger ketika latihan. Kan banyak ada suara-suara kayak Kalau taekwondo, kalau Ada kan nah, iya betul. Lu kayak kalau gue latihan tuh sayangnya Itu di boxing. Kalau di boxing, boxing, wushu, terus ya kan, terus Nah, kan gitu tuh. ciri Kenapa khas. Kenapa lu nggak pakai itu gitu? ini menurut gue yang menarik didengar tuh ya Ahoy yang lebih masuk di gua.
Apalagi kan gue senangnya pakai siku ya. Oke. Kayaknya ohoi. Dan ketika di jalan tuh kalau nyapa orang tuh enak. Ohoi. Kadang gue malah kalau ketemu orang tuh teman-teman fighter tuh pas di event di jalan tuh ohoi gitu. Oh. Gue manggilnya bukan Adi lagi. Jadi ohoi. Ohoi. Jadi gue langsung respon nyari gitu kalau ada orang teriak ohoi, gue udah respon gitu. Wah, siapa kalau di nih? jalanan. Berarti orang secara nggak langsung tuh dari nama ohoi itu tagline ohoi ya. Iya. Teringatlah The Zen Walk. Iya, lebih gampang orang untuk mengingat Zen Walk gitu. Keren ya marketingnya ya. Gue Ya, belajar nih. Gue belajar hari ini sama lu nih. Harus dipikirin Jess kayak gitu menurut gua harus dipikirin gitu loh. Nggak bisa asal-asalan kita teriak yang kayak tadi kita suka-suka. Coba kita misalkan Zenwalk nggak nyambung kan? Cat calling Zenwalk dong. Kan nggak nyambung kan? Terus kalau nama Zenwalk apa di? Nah, Zenwalk ini sebenarnya cukup dalam juga. Zenwalk itu lebih ke mengingatkan siapa gua. Gua berasal dari mana, basic gua apa, jati diri gua tuh dari mana. Ya. Zenwalk itu sebenarnya nama distro Linux, sistem operasi. Lo tahu kan sistem operasi? Iya. Contohnya kayak Windows, Iya. iOS. Nah, kalau Windows ya Windows. Kalau terus ada lagi Android. Nah, kalau Linux ini ragamnya banyak. Oke. Ada Linux Mint, Ubuntu, Linux Gentoo. Nah, kebetulan waktu gua masih SMA atau SMK, gue pakai sistem operasinya Linux Zenwalk. Oke. Nah, jadi pas gue terjun pertama kali fight profesional waktu itu di Muay Thai. Jadi profesional pertama gue itu di Muay Thai. Waktu itu gue dari Siam Training Camp. Kan gue lihat fighter-fighter tuh punya julukan ya. Kayak Mike Tyson julukannya Iron ya. Mike. Nah, Iron Mike. Nah, McGregor The Notorious kan. Iya. Jadi orang-orang yang famous. Contoh simpelnya Deddy Corbuzier deh. Nama aslinya siapa? Deddy Cahyadi. Nah kan, emang ada yang tahu Deddy Cahyadi? Nggak ada yang tahu. Iya. Lebih orang kenalnya Deddy Corbuzier. Nah, gua juga berpikir seperti itu. Parianto, orang akan Adi Parianto siapa sih gitu. Tapi ketika Zenwalk ya udah itu pasti Adi Parianto gitu. Ya. Jadi Pembeda lah, differentiate untuk Jadi lu juga ya. sekarang pun orang lebih kenalnya Zenwalk daripada Adi Parianto gitu. Dan menurut gue ya pelan-pelan udah mulai lengket gitu ke teman-teman gitu. Sama ke para Zenwalkers sudah nggak asing dengan kata Zenwalk gitu. Oke, jadi penonton lu sekarang namanya Zenwalkers ya? Zenwalkers. Oke. Zenwalkers. menarik. Jadi dulu inget banget waktu zaman 2014 ya, kita flashback dikit nih. Waktu kita masih di satu mes di Platda DKI WUSU. Gua belajar satu game dari lo. Apa tuh? Stronghold Crusader, inget gak? Iya. Dari game itu ya kan lagi masa capek latihan, stres. Ya kita refreshingnya main game Stronghold itu kan. Seru kan? Seru. Jadi gue inget dulu tuh, iya bener, Zenwalk ini nih lu dulu programming berarti ya? Programmer ya. Terus passion lu di atlet tuh gimana? Bisa masuk ke atlet gitu. Rata-rata kan kalau teman-teman pro gamer, apalagi lu tahu sendiri di Indonesia image-nya kayak kutu buku. Betul. Gitu kan. Terus kalau jadi satu hal yang ini emang suka berantem kan dari kecil atau gimana? Tapi kan bener kan, lo pertama ketemu gue kurus cungkring kan? Ya 48 kilo bos. Coba lu bayangin Adi nih 60 kilo. Cutting dia berapa? 12 kilo. Iya, 12 kilo. 12 kilo yang lalu. Gua yang dulu tuh membuktikan bahwa kebanyakan programmer atau seorang IT itu lebih fokus ngelatih otaknya, tapi nggak fokus ngelatih badannya, jasmaninya. Jadi rohaninya ya kecerdasannya aja dilatih. Emang otaknya dia sispek gitu, berotot otaknya. Jadi penuh program isinya gitu, terlatih terus otaknya, coding. Itu kalau orang mungkin kalau kelihatan otaknya berotot kali, tapi secara jasmaninya bisa kita lihat kurus cungkring gondrong. Ini ada foto gue dulu, ntar tampilin di sini. Kurus cungkring gondrong pas masih jadi IT. Wibu juga kan lu? Wibu gue kurang suka. Naruto doang paling sih. Naruto ya, sama gitu. Naruto doang yang gue ikutin kalau wibu-wibuan itu deh. Dari situ cungkring, kurus, secara jasmani nggak terlatih gitu ya. Terus emang lu suka olahraga dari dulu? Nah kebetulan gue tuh di dunia IT gue ngerasa kok kayak hidup gue tuh ngerasa kayak nggak hidup gitu. Jadi gue tuh gimana ya?
Ya tadi otak gue jalan. Contohnya gue dulu nggak bisa ngobrol pasti. Pas kita ketemu kan gue kikuk orangnya kalau ngobrol. Iya. Kan itu sebenarnya masih hidup gue masih 70% IT sebenarnya. Gue kan sambil kuliah tuh. Iya. Kuliah gue ketinggalin ketemu lo di Flat DKI itu. Aduh itu masa-masa. Apa tuh? Aduh. Itu gue bilang masa kelam lu gitu ya. Masa terendah, titik terendah gitu. Gue tinggalin kuliah, Jess. Gue putuskan untuk fokus di dunia atlet. Tapi pada nyatanya ketika kita kalah, ya dibuang begitu aja. Iya, waktu itu kita berjuang untuk ke Jurnas Medan ya. Iya, ke Jurnas Medan. Ke Jurnas Medan betul kan. Jadi gimana ceritanya setelah kejuaraan itu gimana? Lu dibuangnya tuh? Iya, udah nggak kepake gitu aja udah. Padahal pengorbanan gue itu untuk fokus ikut Plada tuh luar biasa gitu. Kuliah gue tinggalin. Ya istilah kuliah bisa dibilang tujuan utama gue di Jakarta lah. Memang waktu itu gue ngerasa pas ketemu industrinya di Jakarta tuh kan dulu gue dari Kalimantan Timur ya. Itu ketika kita jadi atlet itu kok kayak nggak dihargain gitu. Di sana? Waktu itu gue dari Berau. Oh di Berau. Di Berau. Gue udah ikut wushu sebelumnya waktu SMA dan gue fight. Ketika gue menang kok nggak ada apresiasi ya. Ketika gue pertanyakan apresiasi gue dilempar kayak bola pingpong sama pengurus. Temuin Pak ini ya, nanti temuin ke Koni ya, temuin ke ini ya. Nggak ada kejelasan gitu. Ini apaan sih gue bilang. Kayaknya teman-teman gue yang lain kemarin dapat apresiasi gitu loh. Kok gue nggak ada gitu. Maunya apresiasi dalam bentuk material ya tentunya. Iya dong. Sekarang kalau nggak ada duit buat apa? Gitu. Dan gue cuma mempertanyakan aja, ada nggak sih kalau ada seperti kok nggak jelas gitu loh. Sedangkan teman-teman gue sebelumnya tuh dapat gitu. Kok gue nggak gitu. Ya, kalau ada, nggak ada gitu. Iya kan? Udah gitu. Nggak ada jelas sama sekali gitu loh. Dari pelatih gue disuruh menanyakan. Nah itu dari pelatih suruh menanyakan, tapi dari pengurus dilempar ke kiri kayak bola pingpong, kiri kanan gitu. Oke, ya kayak seolah-olah kita berjuang sendiri lah di masa itu. Ibaratnya pelatih lu udah coba nanya nih gitu ya. Tapi enggak, pelatih gue juga angkat tangan juga. Oh, pelatih gue juga nggak tahu juga udah. Ya, coba kamu tanyain, coba masih. Ya it happens sih. Apalagi kita sebagai amatir nih. Iya. Dan kita bener-bener nggak tahu harus kemana, harus menuntut hak kita ke siapa. Iya. Nggak tahu. Iya. Jadi kita cuman fight aja, kita bawa medali, cuman nggak ada penghargaan, nggak jelas. Sad but it's true. Jadi kalau di Indonesia gue juga ngerasain sama begitu kita di amatir ya, bicara amatir nih. Begitu lu melakukan kewajiban lu, mestinya hak dibayarkan dan hak didapatkan otomatis gitu loh, tanpa harus diminta. Benar. Semestinya. Tapi kebanyakan di Indonesia pengurusnya nggak mau ambil pusing kalau kita nggak mau aktif, nggak proaktif. Iya. Jadi terus kalau lupa diabaikan gitu saja, kemana ya sudah itu? Nah, kemana itu? Hak kita kemana sudah itu kalau kita cuekin? Iya, makanya kayak sebenarnya bagus juga buat the Zen Walkers nih, buat teman-teman yang mau mulai karir di atlet juga, mau di amatir, di pro, itu mesti jelas di awal. Jadi kita tahu dan proaktif gitu. Gue belajar dari situ. Dulu gue juga sama, asal ikut, dengerin aja, ngikut-ngikut, nggak kayak dedikasi lah. Tapi kan zaman itu udah berlalu dong, bener gak? Sekarang udah jelas kita dengan usia yang di atas 25 ke atas pasti pengen punya satu hal atau pencapaian dalam hidup gitu. Ya secara nggak langsung paling simpel material. Cara simpel ya keuangan gitu dong. Nah kalau lu sendiri lihat fighter-fighter di Indonesia yang mau memulai amatir nih gimana untuk secara masa depannya? Ya kemarin gue contoh simpel baru kemarin datang ke sini. Juara emas PON yang ternyata terombang-ambing di bawah gitu. Di Pengcap. Jadi pengurus di kotanya, kabupatennya itu banyak intrik-intrik gitu ya. Iya, betul. Politiknya banyak apa ya? Kasian gitu, orang mau berprestasi tapi diribetin gitu, dipersulit gitu. Iya. Ya kita sebagai atlet latihan udah pasti siap latihan. Fight udah pasti siap fight gitu kan. Tapi dalam tanda kutip gini ya, ini sorry to say, kita bisa dibilang kayak ini rada kasar sih ya, sapi perah gitu loh. Betul. Benar gak? Begitu
lu mau event, ada multi event. Jadi tuh kalau di atlet itu multi event baru ada duitnya. Kalau lu single event, ya itu ucapan 2M aja. Makasih Mas. Makanya kalau di Indonesia ya kita masih proaktif sebagai atlet. Nggak boleh merasa wah kita rendah nih di bawah pelatih lah, di bawah pengurus. Gue nggak setuju itu. Apalagi dikit-dikit takut dicoret nanti kalau terlalu banyak bersuara. Ya setuju, gue nggak setuju kayak gitu. Gue setujunya adalah kita kerjasama. Gue sebagai atlet, gue jalankan peran gue. Lu sebagai pelatih jalankan peran lu. Lu sebagai pengurus jalankan peran lu gitu loh. Ya kalau gue nggak berprestasi setelah sekian tahun ini ya lu coret wajar. Tapi kalau karena politik dicoret fight lah. Gitu. Itu sering terjadi itu ya. Iya, dan gue ada senior juga kan, senior kita juga gitu loh. Ingat cerita dia pengen dapetin PNS aja, gelar PNS, dan dia prestasinya juga luar biasa. Dan itu emang dijanjikan kalau PNS kan? Dan ya katanya dijanjikan. Dan kemarin kan gue juga ikut sebagai pelatih di IBC MMA waktu PON kemarin eksebisi dia. Ya di situ adalah dijanjikan juga sebagai PNS kalau juara ini jadi dapat keanggotaan Brimob dan sebagainya. Nah ini satu case temen kita, senior kita juga, 3 kali emas PON di DKI, 1 kali emas juga di Papua. Berarti 4 kali emas. Bukan hat-trick lagi. Quadruple. 4 kali berturut-turut PON emas gitu loh. Ya di Indonesia pun nggak ada kejelasan gitu. Ya bonus sih dapat. Secara bonus kan itu udah pasti hak lah. Tapi kan kita butuh jangka panjangnya nih. Jangka panjang. Jadi kalau bicara kayak gitu yang bener lu bilang tadi, masa-masa di Indonesia nih supaya atlet lebih maju menurut lu gimana kira-kira? Pandangannya. Satu harus berani bersuara, jangan takut sama pengurus, harus kritis jadi atlet. Dan harus berpikir masa depan. Kita ini sebagai atlet tuh ada masanya loh. Ada waktunya. Jangan terlena, wah gampang lah gue dapat emas, dapat sekian emas. Cuman kan kita harus mikir, setelah ini di umur sekian kita masih produktif nggak? Kita mau ngapain lagi setelah kita berhenti jadi atlet? Harus panjang, harus mikir sampai situ gitu loh. Nah kebanyakan teman-teman atlet kita ya bisa kita lihat, agak miris banyak contohnya gitu loh. Ya nggak perlu kita sebut nama lah. Tapi di circle lo pasti kan ada lah. Ada. Dan memang yang dulu wah gemilang banget, dia gampang banget lah dapat duit, dikit-dikit bonus gitu kan. Tapi sekarang hilang ditelan bumi gitu aja kan. Dan problemnya gini kita kan di dunia combat sport nih, fight, ya kan. Kontak langsung, kepala kita ya kepukul udah sering, kayak gitu. Cuman yang jadi problem adalah gini, kalau kita keseringan dipukul, lama-lama tuh saraf di otak kita banyak yang mati loh. Satu kali pukulan ribuan syaraf putus, Iya, that's true. Jadi kayak kita harus berpikir gini, ketika lu fight, jangan mikir kayak, oh ya udah yang penting fight aja atau sekedar sparring. Yang mungkin di luar sana sekarang banyak nih yang kayak nantangin sparring sini yuk. Iya, influencer sparring sini yuk. Artis-artis. Iya. Ya, nggak apa-apa ya, kalian silakan rasain ya. Nanti abis itu kalian hafal skrip susah itu. kayak kita dulu latihan ya. Tiap minggu, seminggu tuh dari Senin sampai Sabtu latihan. Sehari 2 kali ya kan, 2 sesi, 2 jam latihan. Gue ngerasain kayak gila sakit banget sih, pala, badan semua tuh sakit-sakit gitu loh. Demi tanding untuk dapetin emas itu, dan mencapai emas kalau di pro kan lu sekali tanding menang kalah dibayar. Bener gak? Kalau amatir lu tahu sendiri, udah pernah ngerasain juga. Kalau kalah ya udah sampah. Ya udah bye bye gitu kan. Bye Lu selama lu berkarir berprestasi, welcome. Wow, disanjung-sanjung. Like kayak raja lah. Like raja. Kayak gitu. raja lah. Tapi begitu lu lost, ya udah see you goodbye gitu kan. Thank you. Udah gak ada yang peduli, gak ada. Bahkan kalau ketemu pun gitu. Iya. Kayak siapa loh gitu. Pengalaman hidup nih kayaknya. Iya. Fight ya. Terus dan kita udah ini loh Jess. Kita tuh udah korbankan semuanya gitu. Iya. Ya itu bukan salah mereka sih, salah gue sendiri. Iya. Kan karena gue udah mau ambil resiko itu gitu loh. Ya gue harus terima gitu dengan resiko itu. Makanya kayak kemarin gue lihat lu gila Adi fight lagi nih. Terus liatin kayak nggak ada latihannya ya kan? Itu jadi
ada settingan gak tuh? Tadi kan belum kebahas tuh. Gimana tuh fight lu sama Odette kemarin? Oh, oke. Fight gue sama Odette ya. Iya. Ya kan kemarin gue kan datang tim dari WBC Indonesia tuh datang ke sini podcast. Welcome dong, welcome. Di situ dia mau bikin event, bla bla bla. Segala kita bisa ditonton lah podcastnya sebelumnya. Dan di situ gue ditodong dong untuk fight. Oke. Gue tiba-tiba ditembak, Mas Adi fight. Baru yang nodong tuh cewek, promotornya langsung cewek. Ya udah spontan gitu aja. Masa kita sama perempuan, lo kalau sama perempuan harga diri lo gimana men? Ditantang untuk fight gitu. Tantang untuk fight, gue tinggal tanya simple, bayarannya berapa bos? ada harga ada barang bos. Ya gak? Itu abis itu gue dealin di setelah podcast. Itu setelah podcast. Kan gue udah iyain tuh. Cewek masa masih berani fight sama cewek? Lu lawan cewek? Enggak, maksudnya ditantang promotornya cewek. Gue ditantang untuk masih berani fight lagi nggak gitu loh. Terus fighter ditantang nih. Iya. Gimana bos? Kalau kayak Jason, maksudnya promotor cowok, gue masih bisa ngeles lah. Ini perempuan harga diri. Gak bisa. Gitu. Harga diri ini. Geli. Sumpah gue geli. Terus nah, spontan aja di situ kita bikin sayembara tuh, challenge. Siapa yang berani nantang Zenwalk gitu. Kan gue komen di IG lo. Ya. Gue komen, gue aja gitu. Lo aja mau nantang gue. Gue tantang lo. Nah, di situ kan gue berpikirnya bakalan haters gue yang bakal nantang gue gitu kan. Oke. Kan gue makan kalau haters tuh. Ternyata semuanya 100% yang bikin video tantangan ke gue support lo. Fighter. Real fighter. Bukan yang kayak celeb fight yang kayak kemarin-kemarin gitu. Gue gitu. berharapnya begitu kan. Harapnya celeb fight kan makan siang gratis ya lo begitu. Iya sih. Iya kali aja mau ada seleb atau influencer mau nantang Zenwalk masih terbuka sampai sekarang. Masih terbuka ya. masih apa ya? Masih bisa lah ya. Gue masih panas dari kemarin gue. Ya karena baru fight berapa minggu lalu ya. 2 minggu lah. 2 minggu lalu. Seminggu baru minggu. Mau hampir 2 minggu yang lalu lah. Ini masih adrenalinnya masih kebawa sampai sekarang ini. Iya, masih baru kelar latihan, naik gunung, menang lagi ya kan. Alhamdulillah. Menangnya menang KO sambil kepleset. Itu lo beneran kepleset apa gimana? Apa memang teknik itu? Udah refleks gitu baru aja ya. Kalau kita fighter kan apa ya, kita ngeliat kesempatan nih. Gue liat beberapa kali ini gue perangkap gue tuh udah kedetek gitu. Udah gue masuk nih. Udah masuk di permainan gue nih. Ya udah gue sekuat tenaga gue lepas high kick gue tuh. Jadi itu bener-bener ya bisa dibilang itu real knockout ya. Real, bukan skrip ya. Emang ada bisa knockout di skrip ya? Bisa, ntar kita kalau ada bayarannya kita skrip aja. Balik lagi duit ya. Udah kita ujung-ujungnya duit. Dan kenapa Odette dipilih? Kan Odette dari sekian fighter. Ya bisa kita lihat sama-sama. Memang di situ kan syarat utamanya kan yang roasting. Yang roasting gua. Roasting itu kan berarti kan bikin gua ini ya panas ya. Ya. Odette masuk. Itu fighternya lu yang milih atau dari WBC? Promotor. Dan memang sekarang kan by data ya, Instagram bisa kita lihat memang yang paling rame itu di Odette. Jadi mereka netizen nih pada support Odette untuk fight lu. Iya, gitu. Di sini juga gue mau support Odette juga ya. Ngasih tahu juga bahwa Zenwalk itu fight nggak harus syaratnya followersnya gede. Iya. Sekarang kan ada yang gue harus fight harus followersnya dia lebih tinggi dari gue. Kalau enggak followersnya sama lah sama gue. Gue enggak. Siapapun boleh fight lawan gue. Asal cocok. Iya. Kalau follower 0 bayaran cocok hajar. Iya. Enggak harus gue pancos sama seseorang gitu. Ntar abis ini nih pada komen-komen di bawah semua. Wah gue fight ya kan. Pada nyawer digital ntar. Gak apa-apa. Yang penting ininya. Ayo fight lawan Zenwalk. Kita kan fighter masih ditanya keberanian. Ini gue jadi ini nih curhat nih ngeliat para netizen gue kan kalau mau tidur kadang gue baca komen-komen. Gue seneng kok baca komen-komen tuh gue seneng. Kadang komen, Bang Adi berani gak lawan si A? Berani lawan JK Saranggi nih misal. Berani gak lawan Jason gitu. Berani gak lawan Jackson Carmela? Berani gak lawan Adrian Matiis? Bos, kita fighter masih ditanya berani apa enggak. Corner. Lo kalau komen pakai otak men.
Betul. Men, kita nih fighter. Iya kan? Makanan hari-hari ya. Kita ditanya mau berani nggak? Iya. Lo kalau nanya sama Sape gitu yang bukan fighter, oke lah lo tanya dulu berani apa enggak. Nih kita fighter, men. Kita udah biasa baku pukul, baku hajar, sparring di tempat latihan sama orang yang lebih gede, sama orang yang lebih kecil itu biasa. Betul. Udah sering. Nah, kita ini udah nggak butuh pengakuan. Kita ini butuh cuan. Iya. Kalau Cakep, mau cakep. lawan siapa aja, gue lawan Conor McGregor asal bayarannya sesuai, it's okay, no problem. Iya. Gak masalah. Kemarin aja Tyson lawan Jake Paul ya kan. Beda usianya sangat signifikan juga terjun aja. Terus masalah. Yang menarik lagi tuh netizen, Bang, nanti lo KO 15 detik lagi. Bos, KO meng-KO sebagai seorang fighter itu udah biasa. Gue pernah KO, tapi gue pernah meng-KO juga. Iya. Dan orang kan mengeluh-elukan Brando Mamana nih. Di KO Brando, bos, Brando Mamana juga pernah KO, bos. Iya. Brando juga KO. Itulah fighter. Kita ini harus siap menang, siap kalah. Menang kalah bisa kita atur, kagak bos. Kita di atas ring itu. Iya. Campur tangan Tuhan semua udah. Kita ini sebagai fighter cuman bisa ikhtiar. Kita cuman bisa berusaha aja. Betul. Kalau menang kalah Ya urusan di ring. itu Biasa. Tuhan, men. Iya, itu hal biasa Iya, gitu. itu sudah rezeki, udah tertulis lah istilahnya. Kita cuma bisa menjemput rezeki itu. Iya, lu fight semua juga pengen menang gitu. Tapi mana ada juara dua-duanya juara, emas dua-duanya emas gitu. Atau megang sabuk dua-duanya megang sabuk, nggak ada kan. Kalah menang itu udah pasti. Kayak nyambung juga nih di soal tadi lu singgung juga si Brandon Mamana. Kemarin dia ada bikin lu lagi jadi host di jadi One announcer. Pride ya. Jadi announcer di One Pride. Itu bukan gimmick settingan itu. Gue gimana ya sama tuh bocil. Sorry gue bilang bocil nih. Emang kayak bocil tingkahnya. Kenapa? Di sini gue nggak menghina fisiknya ya. Oke. Gue lebih ke tingkahnya, attitude-nya. Kayak Oke. bocil. Lo kebayang dong lo lagi nge-MC nih. Heeh. Lagi nge-MC lo, lagi jadi announcer di atas panggung. Kan kalau kita Tantangin jadi gitu. MC itu kan berarti kan acara ini sepenuhnya kita yang pimpin nih. Iya. Itu kita yang handle semua kan. Kita acara ini jalan apa enggak itu tergantung MC-nya dong. Announcer kan yang kontrol semuanya nih. Berjalannya event. Oke. Tiba-tiba mikrofon diambil. Oh, dia ngambil. Tunggu, ini intrik awalnya apa? Masalah awalnya tuh apa? Enggak paham, gue lagi di atas tiba-tiba diambil, men. Gue kan kaget. Lu ada minjem duit gak sama dia? Gue yang kerja gitu. Iya. Duitnya tuh royalnya buat gue gitu. Ada gak? Nggak ada. Kagak. Tapi maksudnya dia tiba-tiba main ngambil aja gitu. Iya, gue kaget, men, diambil. Gue kan, lah, gue diambil. Gue shock diambil. Gue mau pukul Lagi acara, on iya air, lagi ya kan? lagi kamera lagi nyala. Gimana ini gue mau ngapain? Gue juga bingung di situ. Wah, gue sabar-sabarin dia mau ambil. Ternyata mic itu dikasih sama murid dia nih, anak buah dia yang dibawa fight, anak didik dia lah. Dikasih sama anak didik. Dia tuh lagi jadi corner ya. Jadi corner posisinya dia. Gue kan apa sih? Gue perasaan juga nggak ada briefing untuk adanya interview. Oke. Itu nggak ada. Oh, jadi ini bukan settingan dari tim One Pride sendiri Nggak, atau dari konten lu juga nggak ada. Nggak, Bener-bener Gue pure shock, man. pure itu kejadian yang memang kayak ya kita bilang anomali lah. Iya. Gitu. Oke. Dan memang kalau kamera, ya memang gue kalau kemana-mana pun sekarang di setiap event gue selalu punya kameramen. Gue bawa kameramen gitu. Heeh. Karena kenapa terekam kan pasti kan pertanyaannya begitu tuh. Iya. Dan itu kok terekam? Iya kan gue memang kemana-mana bawa kameramen sekarang. Oke. Jadi ya ketangkep lah momennya. Heeh. Dan itu terbukti di situ kan memang si Brando ambil mikrofon gue gitu. Kayak bocah. Gue di situ shock. Gue mau ngapain? Jadi Di tujuan dia situ tuh gue apa? malah diledek-ledek. Kok ganti profesi? Digituin lah. Kok trauma ya sama aku? Lah, trauma apaan sih? Ganti profesi. Gue diledek gitu. Jangan kau fighter doang, ntar nggak ada masa depan kau. Kalau kau bosnya fighter, ada masa depan. Bener nggak? Iya, betul. Kau fighter nih, jadi bos, punya banyak fighter, sering promosiin tanding, sering jadiin masukin amatir, jadi ada bosnya, ada masa depan. Kalau kau fighter doang, paling maksimal berapa sih di 30, 40, bener nggak? Gue malah diledek di situ. Kau udah trauma ya? Sekarang kau alih profesi jadi MC. Lah,
ini apaan sih sebenarnya? Gue masih di situ tuh masih skip. Masih ini orang apa sih? Maunya apa sih? Udah kan? Pas gue udah mulai sadar dengan kondisi itu, gue baru wah anjing. Kan udah acara udah kelar nih. Acara si fighternya dia yang menang udah turun nih. Nah, di situ gue baru udah di sini kan berarti kan gue udah nggak ada urusan sama pekerjaan nih. Ya udah gue oke, mau lu apa? Kamu fighting. Ya, tapi dia gue lihat dia juga sempat dorong muka lu ya kan di situ. Nah itu pas lagi mau turun tuh ya. Jadi kan ini pertandingan masih panjang tuh. Gue baru di awal tuh. Oke. Gue di awal MC dia udah cari gara-gara nih. Gue harus jaga dong. Harus jaga event itu. Gue nggak mungkin berantem berdarah-darah di situ ntar. Ya, ntar lu acara. Ya kan gue masih mimpin pertandingan sampai 12 partai sampai habis. Nah ternyata nih anak juga nungguin gue sampai lucunya di situ dia. Jadi gue sampai habis partai, gue announce. Dia pansos apa fans lu kali? Mungkin gitu kali. Mau fight lagi. Dia nunggu ternyata gue di bawah. Ditunggunya gue di bawah. Gue turun oktagon dihadangnya gue. Kita sebagai fighter kan ada. Gue ngerasa wah tugasku udah kelar nih. Gue ini udah momen musikat dia juga nih. Oke. Oh, gue masih tahan. Dan gue mikir di situ gue minggu depan mau fight. Oh, itu berarti kejadian sebelum melawan Odet. Sebelum melawan Odet. Oke. Gue mau, gue di situ udah campur aduk. Jadi ini mau gue timpa nih sekarang nih. Gue habisin nih, bocil nih. Dicari gara-gara gue. Jadi ujian buat gue sebenarnya. Oke. Lo kebayang kan mau fighting tuh biasanya kan orang jaga lah. Jaga-jaga biar dia nggak cedera, biar dia nggak apa. Tiba-tiba dorongnya muka gue. Bos, kalau kepala itu buat orang Indonesia nih harga diri. Ya. Kepala. Gue pernah beberapa kali di Bali, pas di Bali, bule itu bercandanya megang kepala. Nah ini kalau gue paling nggak bisa kalau dipegang kepala gue sama orang. Iya dong. Nggak bisa gue. Tetap masih respect lah. Lu sebagai fighter juga nggak bisa sembarangan gitu loh. Lu fight nantangin orang tapi mesti ada attitude-nya juga. Lu pada masalah pribadi lu tahu sendiri, lu fight di luar sama lu fight di ring ya lebih ada duitnya di ring, bener gak? Lu fight di luar mau ngapain? Iya. Dapat apa gitu? Ya di situ tiba-tiba didorong kepala gue. Gue refleks aja gue tendang. Refleks aja. Gue kira itu gimmick loh. Gue lihat kan di konten lu kayak gimmick nih gitu. Natural men. Tapi gue gak tahu kalau dari sisi Brando dia pengen pansos atau pengen apa, nggak tahu gua. Atau mungkin kalau bilang ini gue baca komen-komen ya. Ini dibilang si Brando udah mulai redup nih, makanya dicari panggung lagi. Oh, emang masih latihan Brando? Gak tahu deh. Ntar jangan satu ronde doang lagi kuatnya. Itu dia. Napas cuma satu. Itu ledekan fans Brando ke gua tuh. Masih berani bang, ntar satu ronde doang, ntar 15 detik doang. Gitu. Kampret ya. Terus kalau kondisinya kayak gini misalkan lu tadi kan bicara soal karir lu ya. Ini menarik nih karena gue kenal Adi dari 2014, sekarang berkembang nih pesat banget. Ada podcast, lu ada bisnis juga, ini produk-produk lu ya kan. Boleh cerita gimana lu ke depannya? Apa yang lu lagi planning nih ke depan? Ini ke depannya alhamdulillah, insyaallah gue akan segera launching parfum nih. Jadi gue memang di sini fokus juga untuk jadi gimana ya? Menarik kita diskusi nih, Jess. Kita diskusi nih. Ini kalau dari sisi gue sih, Jess, gue ngelihat di industri fighter saat ini atau atlet ya, profesi atlet ketika dijadikan main job bagi gue tuh ya, kan orang beda-beda pengalaman hidupnya ya. Kalau yang gue rasakan gue sendiri itu belum bisa dijadikan main job. Profesi seorang atlet atau fighter di Indonesia, apalagi khususnya profesional fighter ya, belum bisa dijadikan main job. Nah di sini gue berpikir, ya gue nggak bisa stuck di sini aja. Gue harus berpikir panjang gimana, apalagi gue punya anak istri yang harus gue nafkahin. Ya gue harus puter otak nih, apa yang harus gue kerjakan. Setuju. Itu bener sih, tanggung jawab gitu. Sampai apapun sekarang kan juga gue kerjain. Jadi announcer, jadi komentator, fighter ya kan. Fighter pun juga gue ambil. Selama podcast itu halal, cuannya ada, let's go, gue sikat. Sekarang juga gue berpikir jangka panjang nih, kalau gue harus keluarin produk. Gak lama lagi juga
tunggu Zeno kan kejutan ngeluarin brand-brand. Widih. Event lu bikin nggak event fight gitu? Kan lagi menarik nih sekarang kayak promotor-promotor ya di Indonesia. Entah itu artis, entah itu konser. Sekarang lagi ngincernya Indonesia nih marketnya. Setahun ini lu lihat konser tuh banyak banget. Benar-benar. Dan line up 2025 tuh banyak banget. Nggak cuma konser musik ya. Acara fight juga banyak banget. Iya betul. Gitu. Fight lagi menjamur di Indonesia. Menjamur banget. Jadi combat sport ini mulai naik lagi nih sekarang. Betul. Cuma memang yang gue lihat prihatinnya adalah banyak fighter-fighter yang dipilih bukan real fighter. Ya tapi memang masalah bisnis juga sih ya. Iya sih, mereka lebih bisa ngejual daripada Lebih yang bisa real ngejual. fighter itu nggak bisa dipungkirin juga. Nah ini juga gue sisi lain mau berterima kasih juga nih untuk para influencer dan para promotor yang lagi menggaungkan industri combat sport nih, lagi bagus lah kayak teman-teman kayak contohnya Selos, terus Iya. Beyond Holy Wings, terus apa lagi Superstars Knockout itu bagus sih. Jadi industri ini jadi Baku menggeliat hantam lagi ya. baku hantam. Wah. Jadi industri ini lagi menggeliat lagi nih. Apalagi One Pride tuh yang komit. Iya. Nah, gue berharapnya promotor-promotor yang baru-baru ini komit kayak One Pride. Iya. One Pride udah 8 tahun loh. 8 tahun per bulan ngadain event. Iya. Gue berharapnya kayak Beyond, HSS, Baku Hantam, Superstar Knockout. Itu tiap bulan ngadain event. Iya. Bisa nggak? Itu Nah. kayak One Pride MMA. Komit. Jadi fighter-fighter ini juga jelas gitu. Dan gue yakin nanti kedepannya bakal terwadain kok para real fighter ini, dan teman-teman netizen ini pasti lama-lama juga akan paham mana yang real fighter, mana yang latihan sebulan 2 bulan seminggu Iya. langsung fight. Atlet TikTok ya. Bener gak sih Jess? Gue bilang lama-lama orang akan ngeh kan. Iya. Oh ini yang fightnya bener-bener latihan pakai teknik mukulnya. Oh ini yang kayak berenang mukulnya. Iya kan? Tapi menurut lu Di, sebetulnya ini kan mungkin banyak teman-teman juga bukan fighter yang nonton lu, yang suka kayak punya imajinasi, yang sering nonton film silat, film kungfu lah, ya kan, film action gitu. Mereka kalau mau bener-bener nol nih, jadi real fighter atau minimal bisa tanding dengan proper tuh berapa lama sih latihannya? Menurut lu? Tergantung talenta. Kan setiap orang beda-beda ya. Ada orang yang belajar sejam langsung jago. Ada yang belajar bertahun-tahun ya gitu-gitu aja. Ya tergantung talenta. Gue bilang setiap orang kan punya skill kemampuan berbeda-beda. Iya. Ya, tapi kalau secara realistisnya manusia normal pada umumnya untuk ready for fight, gua rasa sih butuh waktu. Kalau fokus ya, sehari 2 kali latihan 6 bulan bisa. 6 bulan ya. Kalau sehari 2 kali, Iya. ini komit ya, harus Iya. benar-benar hidupnya fokus latihan. Tapi kalau latihannya kayak seminggu sekali ya lo 3 tahun kali lah ya. 3 tahun. Berarti lah. balik ke flying watch ya. Iya. Jam terbang. Benar. Oke, jadi kalau bicara teman-teman nih berpikir wah jadi fighter tuh enak ya, gampang ya, tinggal latihan bentar fight. Hati-hati bos, ingat resikonya, nggak sekedar Nah, lu betul. latihan, tanding, lucu-lucuan walaupun pakai protektor yang amatir ya kan. Tetap di match ke otak. Tetap damage-nya gede, dan gue mau ingetin juga ya nggak dipungkiri cedera tuh banyak dan asuransi nggak cover. Ya. Oh, lo kalau cedera tuh asuransi nggak cover? Ya kalau asuransi pribadi nggak cover. Jadi ya kalau BPJS ya kan itu masih bisa. Tapi kalau kayak kita fight itu kan kayak kemarin promotor tuh, Bang Adi minta KTP buat BPJS gitu-gitu. Ya. Berarti kan di cover dong. Ya untuk BPJS iya, tapi kalau lu punya asuransi pribadi doang nggak cover. Makanya kayak kita sebagai fighter itu juga perlu pinter. Jangan mau dimakan omongan kayak wah ini ada fight nih. Sekarang kan event banyak nih ya. Yang profesional ada, amatir ada. Wah, abis tanding amatir sebulan depan langsung profesional, bulan depan langsung main lagi itu bahaya loh. Karena otak kita nggak ada recovery-nya. Betul. Digembleng Gitu. terus diajar terus ya. Jadi gue belajar dari senior gue juga. Ini Alex Marentek. Jadi gue belajar tuh gimana caranya supaya lu kalau mau fight tuh prima. Ya lu harus minum air banyak gitu. Jadi supaya otak kita juga oksigennya terisi, nggak bego gitu loh pas fight. Dan setelah fight pun
ya masih bisa recovery. Emang kalau kebanyakan fight bisa bego aja, Jas. Waduh, lo lihat deh, banyak sekarang fighter-fighter di Indonesia yang udah gini-gini gede-gede. Lu lihat gak banyak? Yang matanya suka udah kedut gitu. Iya sih. Tangannya udah tremor gitu. Iya sih. Mungkin di Indonesia nggak terlalu terekspos gitu. Tapi ya dia nggak mungkin dong di TikTok konten ini gue bekas fight gitu. Nggak ada kan? Iya, Semua ya konten ini wah juara, megang sabuk, megang medali, dapat bonus. Yang indah-indahnya doang. Indah-indah. Yang kakinya pengkor, ya kan? Cedera coba dari mana aja? Ankle, lutut, udah ngerasain semua. Hamstring, pinggang, bahu. Yang copot bahu berapa kali? Iya. Dan lu bayangin kalau dia tiap tanding main terus KO terus. Karir masa depannya bisa gimana tuh? Sedangkan 1 kali pukulan aja ribuan syaraf putus. Iya, jadi kayak ya ini harapan juga buat teman-teman di pemerintahan, teman-teman yang promotor juga menjaga safety-nya atlet. Penting tuh di. Benar. Gitu. Apalagi kayak bikin event nggak ada tim emergensinya nggak ada. Banyak yang kayak gitu. Iya. Lu bikin event tapi tim ambulans nggak ada, tim medis nggak ada, gila gak? Belum profesional itu. Belum layak lah itu. Iya, dan sekedar ibaratnya dari puskesmas misalkan gitu, tapi nggak proper alatnya, gila gak? Gitu. Ini Nyawa kan, nih. iya ini kan nyawa bro. Nyawa. Bicara nyawa gitu loh. Terus walaupun pakai gum shield, pakai groin, pakai glove, itu efeknya bisa fatal. Gitu. Makanya kayak gue kan ngelatih atlet-atlet juga kemarin bawa MMA kan, IBC MMA gue bawa sebagai pelatih. Gue selalu menekankan safety gitu loh. Kita bermain fight harus pintar, jangan kayak sabung ayam gitu loh. Main babuk gitu. Makanya kayak gue lihat lu juga kemarin pertandingan lu kemarin sama Julu kita latihan, udah banyak berkembang pesat. Kayak waktu apalagi gue inget lu waktu di One Championship di. Itu gimana tuh? Boleh cerita gak tuh? Waktu di One Championship lo, pengalamannya. Event internasional ya. Internasional. Gue dapet kontrak One Championship juga berat juga tuh, nggak semudah itu gitu. Gue udah nolak fight 3 kali dari One Championship, dan akhirnya gue iakan itu. Gue lagi kondisi, lagi belajar, memperbaiki diri lah. Gue lagi di pesantren waktu itu. Gue lagi memperbaiki diri. Tiba-tiba dari manajemen, dari Indo Gym, ini tawaran terakhir buat lo. Kalau lo ditolak, jangan harap lagi untuk fight di One Championship. Oke. Waktu itu lawan Aziz Kalim. Ya gue mau gak mau, ya gue ambil. Gue terima. Ya udah gue nggak latihan. Gue fight lawan Aziz Kalim tuh posisi nggak latihan. Tapi kan tetap orang nggak mau peduli ya, nggak mau tahu latihan mau kagak. Ya lo taunya fight, lo kalah, lo menang, orang pedulinya di situ, kalah menang. Iya. Nggak tahu prosesnya. Gitu. Nah, ya udah gue ambil resiko itu, emang ya itu resiko. Gue ambil, di otak gue yang muncul waktu itu cuman ini kesempatan terakhir gue. Iya. Ini gue untuk tanda tangan. Momentum. Iya, momentum buat gue kontrak sama One Championship. Bos, untuk masuk One Championship lo tahu kan? Ya. Gak sembarangan fighter bisa masuk sana. Yes. Lebih diseleksi. Selektif banget. Dan banyak fighter-fighter yang di Indonesia yang udah pernah main di pro pun sekalipun banyak yang ditolak. Benar sekali. Gitu. Karena mereka mau jaga kualitas dan ya one of the biggest di Asia ya. Promotor one of the biggest di Asia. Saingannya UFC men. UFC. Sekarang di China juga ada yang gede juga, ya kan? Kayak ya satu hal bergengsi gitu loh. Makanya gila si Adi. Dulu di ayam-ayamin ya. Di ayamin di mes ya kan. Seru sih kayak melihat peningkatan di hidup lu di. Nah, terus kayak lu kan bicara tadi di soal cerita di waktu zaman kita ketemu tuh lu lagi titik terendah gitu ya. Sampai sekarang lu gue lihat peningkatan hidup nih luar biasa gitu. Amin. Lu Alhamdulillah. bikin satu podcast kayak gini jadi satu wadah juga buat teman-teman atlet khususnya. Tapi gue yakin gak cuma atlet juga sih. Teman-teman yang lain yang lu undang ke sini jadi inspirasi dan ngebantu mereka juga. Itu kenapa lu kepikiran apa di podcast ini nih lu mau bikin bawa arahnya kemana di? Oke. Satu pertama gue kenapa bikin podcast Zen Walk. Pertama awalnya gabut. Oke, pandemi nih. Pandemi, betul. Back to 2020 Betul. berarti ya. Awalnya gabut. Gue orangnya gak bisa diem kan Jack. Gue tuh harus produktif, harus aktif gitu. Gue gak bisa diem. Gue harus ngapain nih, corona gak bisa ngapa-ngapain corona nih men.
Nah, gue lihat memang gue lebih suka nonton YouTube. Gue juga mempelajarin ini apa yang orang belum bikin gitu. Orang rata-rata kan podcast kayak Deddy Corbuzier, ya tentang bintang tamunya yang Tentang kehidupan. tentang kehidupan gitu. Terus ada podcast yang lucu-lucuan gitu. Nah, gue berpikir, wah dari sisi fighter nih belum ada nih. Nah, gue mengisi kekosongan itu. Dan gue berpikir juga teman-teman fighter nih harus punya wadah, punya tempat untuk curhat. Sedangkan mereka nih punya kisah yang berbeda-beda, macam-macam yang bisa menginspirasi dan memotivasi banyak orang untuk hidup sehat, untuk berprestasi. Dan cerita fighter ini nggak kalah menarik dengan cerita para artis-artis, para selebriti loh. Betul. Kita ini manusia setengah dewa bisa dibilang. Kita ini Superman. Kita bisa dibilang manusia super karena kita melakukan sesuatu melebihi orang pada umumnya. Betul. Melebihi manusia normal gitu. Kan kita di situ gimana sih treatmentnya jadi atlet? Gimana sih apa yang harus dilakuin ketika pengen jadi atlet? Iya. Jadi gue di sini bisa mengangkat banyak hal gitu. Dan satu lagi fighter di Indonesia itu kan hampir rata-rata kurang bisa nge-branding dirinya. Nah, gue berharap dengan adanya podcast gue bisa ngasih wadah buat teman-teman fighter itu untuk memperkenalkan siapa mereka. Mereka bisa membranding diri mereka dari sini gitu. Dan orang bisa tahu mereka dari podcast Zenwalk. Dan alhamdulillahnya teman-teman fighter udah aware akan itu. Udah banyak yang DM gue di Instagram untuk mau masuk segera nih di podcast Zenwalk. Alhamdulillah. Udah mulai jadi ini ya, satu tempat, satu wadah supaya mereka juga bisa naikin taraf hidupnya. Dari segi orang makin banyak dikenal dia, jadi banyak skill-skill yang Amin. unik-unik yang lu bisa explore gitu loh. Amin. Makanya menarik sih kayak wow, thank you banget nih gue bisa diundang ke sini. Ngebajak podcast lu. Tapi ini di luar konsep guys. Ya. Di luar konsep. Tapi makanya kemarin kita kontekan ya kan, ngobrol-ngobrol juga. Ya gue pribadi juga sekarang kan lagi ongoing untuk terjun ke dunia film nih, entertain. Tuh, ini yang Gitu. gue suka nih. Ini lo juga harus dikuak juga nih kan. Iya. Kenapa konsepnya kita pakai begini? Kita tuh fighter juga harus berpikir Wih, biar future. ke depan. Jadi kayak gue kan memang juga suka fighter dunia intelek nih, fighter dunia intelek. Thank you. Gue juga suka di dunia entertain. Kemarin juga baru rilis salah satu project yang gue terlibat di Netflix, yaitu judulnya The Shadows Stray. Teman-teman bisa nonton juga. Baru launching kemarin 17 Oktober. Jadi sekarang juga lagi ongoing project film keempat gitu. Nanti teman-teman bisa saksikan. Ini cerita fight tentang MMA, bro. Widih. Jadi ini cocok banget buat teman-teman Zenwalkers ya. Bisa nonton. Rencana launching akan tahun depan. Kita lagi mau proses syuting Desember ini. Gitu. Ntar mungkin Adi juga someday ya kak, kita bisa terlibat satu project. Amin. Pasti berpikir ke arah situ juga, kalau ada peluang kenapa tidak gitu kan. Betul. Ya jadi kayak buat teman-teman fighter yang lain, gue sih kayak berpikir gini ya, jangan cuma mikirin kayak hari ini dan besok gitu loh. Kita perlu berpikir lebih panjang supaya teman-teman juga fight di Indonesia nggak cuma fight untuk fisik doang, tapi ke depan punya masa depan gitu. Gimana caranya tuh Jess? Ya kalau Jadi gue balik nanya lagi. Gue jadi kalau gini. dari gue caranya lu harus nomor satu ningkatin knowledge dulu. Knowledge kan sekarang banyak, lu dari podcast dari Google, ChatGPT, lu punya knowledge. Lu udah punya knowledge, lu mesti kedua berkenalan dengan orang-orang yang di bidang yang lu mau masuk gitu. Relasi penting itu. Lu kalau nggak punya relasi, nggak punya ordal, susah juga. benar. Gitu. Jadi orang bilang, wah lu gara-gara ada orang dalam. Ya iyalah. Iya emang kenapa? Kalau nggak ada orang dalam, gue nggak ada di Zenwalk nih. Ini orang dalam gue relasi, gitu. Jadi harus ada relasi. Nah ketiga, lu belajar gimana cara manage-nya dan lu ngejaganya gitu. Maintain-nya. Tadi yang lu bilang kan, kayak orang di Indonesia ini banyak bikin event, promotor, tapi nggak konsisten, itu yang problem kan. Iya. Gitu. Dan dengar-dengar juga The Zenwalk Adi Parianto juga soon akan ada event nih. Amin. Boleh share dong. Lagi digodok. Lagi digodok ini timnya, teman-temannya untuk segera kita bikin Zenwalk Championship. Wah. Tunggu. Fight gak kita?
Atur. Kalau Jason kalau Jason kayak nggak perlu ini, langsung gue kasih fight. Iya, kita fight aja ya kan. Jadi biar teman-teman tahu kayak kadang gregetan juga dilihat di Indonesia yang baru masuk ke dunia fight, belum terlalu lama di dunia itu udah sharing soal cara pukul lah, harus mainnya beginilah. Yang lebih prihatin lagi tahu nggak aja siapa? Apa? Men, baru tanding sekali udah dapat belt, udah gayanya kayak juara dunia, men. Iya. Shit. Belt setahu gue sih harusnya kayak di gimana sih di kalau belt gue kan belum pernah di dunia profesional. Lu boleh share gak teman-teman biar penonton tuh juga teredukasi. Belt itu paling nggak udah punya rekor fighting. Oke. Udah punya rekor. Rekor dan setahu gue juga mesti bertahap kan, nggak bisa langsung tanding langsung title gitu nggak bisa. Kan? Bener. Yang jelas harus punya rekor dulu nih, gitu. Jadi belt itu sebenarnya satu suka-suka promotor. Jadi siapa yang layak nih, maksudnya ketika orang bisa ngejual fightnya juga, contoh kayak di UFC ada BMF, itu kan nggak harus yang peringkat teratasnya. Tapi siapa yang bisa ngejual fight kayak contohnya dia sama Mas Vidal. Itu menarik fightnya, ditunggu-tunggu setiap orang. Semua orang nunggu fightnya. Nah itu bisa dikasih belt, BMF belt kayak di UFC. Ya karena mereka juga. Dan tapi kan mereka punya rekor juga. Ada rekor dan gitu. Real latihan gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu kayak fighter-fighter nih punya bidangnya dan kelasnya masing-masing. Jadi jangan disamain kayak wah gua ditantang lu sama lu tanding gitu. Ya nggak bisa kayak gitu karena kita ada kelas berat. Ada aturannya. Ada aturan. Sanctionnya yang mengatur, ada sanction body-nya. Iya, karena tujuannya ada di combat sport itu adalah teman-teman ada sport. Dibikin ada science-nya. Sportif dan ada science-nya. Jadi nggak sembarangan. Wah lihat ini fight seru nih. Kayak wah Adi dengan berat 56 ketemu lawannya 120 kayak gue 140 gitu. Itu namanya fight circus. Iya itu fight, tapi namanya fight circus. Iya. Bisa terjadi asal cuannya gede. Betul. Makanya kayak teman-teman juga The Zen Walkers bisa lebih smart juga. Dan teman-teman juga kasih komen-komen juga yang positif. Karena gue mau apresiasi juga sih di kayak teman-teman fighter di Indonesia. Siapapun itu yang udah berani naik ke ring itu udah juara sebenarnya. Betul. Ini satu quotes ini gue inget dari senior gue juga, senior lu juga lah. Moria Manalu buat teman-teman bisa search ya. Dia luar biasa, dia bilang gini. Waktu zaman di atlet masih di DKI dia bilang, "Sen, lu kalau bisa naik ring aja itu lu udah juara." Kenapa? Karena fighter itu berlawan nomor satu itu berat badan. Lu lawan berat badan itu nggak segampang itu loh. Ada yang harus naikin, ada yang harus turunin, nahan nafsu makan lu. Nggak ngemil-ngemil gitu, nggak ngenyot es krim, itu nggak gampang gitu teman-teman, dan bisa konsisten. Jadi dari nomor satu, lu udah juara, ketika lu berani naik ring. Ya, udah bisa ngalahin diri sendiri. Jadi pembuktiannya tuh bukan untuk lu menang kalahnya di atas ring, tapi ketika lu berani masuk ring aja, berani masuk oktagon, lu udah juara di situ. Gitu yang di situ gue merasa oh iya benar juga. Jadi begitu kita fight udah benar-benar lepas dan ya masalah di atas ring lu sebagai teknik gitu loh. Makanya gue dulu berpikir ya kayak zaman kita dulu selesai fight ya kita temen gitu loh. Kita latihan ya kita bak big book juga gitu kan, latihan sparring juga. Tapi selesai itu di luar itu kan temen gitu. Benar. Makanya kayak sekarang liatin orang-orang di TikTok, di IG, sosmed gitu. Makanya gue lihat tuh gimmick kali nih. Karena setahu gue fighter-fighter itu di luar ring ya temen. Lawan di arena, kawan di luar arena. Nah jadi buat lo sendiri nih lo bakal ada planning terjun lagi di internasional? Di internasional. Selama ada peluang, kesempatan, gue ambil. Jadi teman-teman promotor seluruh dunia manusia bisa kontak Adi ya. Nah ini yang terdekat yang jelas Brando Mamana. Ya kemarin Odet. Udah ada wadahnya. Brando udah ada mana wadahnya? Wadahnya sudah ada. Oke. Negosiasinya belum. Kontrak belum dikasih. Belum. Negonya belum. Tapi yang jelas harga cocok kita fighting. Asik. Jadi UUD fighter UUD. Satu gue udah nggak butuh pembuktian, gue cuma butuh cuan. Lanjutin di situ Untuk haters lu gimana nih? Ya namanya kita sebagai fighter, public figure apalagi sekarang lu ya. Amin. Lu kan
pasti ada yang senang ada yang nggak senang gitu. Ada tuh udah pasti tuh. Pro dan kontra tuh selalu ada dimanapun lo hidup. Iya, selalu ada dan Selalu ada orang-orang yang selalu support dan ada orang-orang yang selalu degrading lu gitu loh. Nah, lu gimana tuh? Pesan lu untuk para haters lu? Iya, untuk para haters gua, kalian tidak perlu tahu proses gua. Yang jelas gue bakal tampar kalian dengan hasil gua. Dan untuk para pendukung gua, terima kasih. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Udah support Zenwalk. Ikutin terus Zenwalk. Oh, kok situ. Oke, thank you banget buat para Zenwalkers yang udah saksiin kita ngoceh selama 1 jaman ini. Juga mohon maaf kalau ada salah kata. Ya kita nggak ada niat untuk nyinggung siapapun, tapi kita niatnya ngata-ngatain gitu. Jadi biar teman-teman juga jadi sadar, kita nggak ada mau nyinggung, kita memang ngata-ngatain aja supaya teman-teman juga dapat pandangan baru. Kalau bahasa tersinggung ya urusan kalian. Ini gue take over lagi nih Jack. Gue pengen nanya juga serius buat lo. Ini kan lo juga nggak fokus ke fighter kan? Lo gue liat udah nggak fokus. Sebelum kita tutup nih, jadi gue pengen tahu juga dari sisi Jason Vitono, seorang Jason Vitono gitu. Silver medal SEA Games Sambo, ya kan? Sudut pandang seorang Jason Vitono di industri atlet atau fighter di Indonesia itu bisa nggak sih dijadikan main job, dijadikan pekerjaan utama tuh, bisa apa enggak, Jess? Jadi menurut gua kalau untuk sebagai main job masih belum bisa. Perlu teman-teman untuk kalau dari start SMP sampai teman-teman kuliah mulai lulus masih boleh tuh. Tapi kalau teman-teman udah mau lebih lanjut, lebih advance lagi, mesti berpikir lebih panjang. Ya bergelut di bisnisnya, di industrinya. Gitu. Thank you Jess sudah bajak podcast gua. Thank you Adi Zenwalk Parianto udah undang. Dan ini satu kesempatan bagus. Udah lama banget gak ketemu lu ya. Tapi next ini kayaknya kita perlu bikin part 2-nya. Gue sikat balik lu nih. Sikat balik apa nih, ya kan? Kita fight bareng di event lu. Enggak, kita perlu korek Jason bareng nih. Ini belum kita korek. Gue yang dikorek ini. Nggak apa-apa, biar teman-teman juga tahu kehidupan seorang Adi. Proses hidupnya yang gue kenal dulu sama 10 tahun yang lalu sama sekarang tuh udah jauh berbeda. Jadi sukses terus buat Adi. Gue juga berdoa supaya lu ke depan nih bisa mengangkat industri combat sport lebih baik lagi. Dan atlet-atlet yang masuk ke Zenwalk juga punya masa depan yang lebih baik. Amin. Oke. Ikutin terus Zenwalk. Ohoy gitu. Ikutin terus podcast Zenwalk. Ohoy. Di kamera yang tengah. 3 tengah ya. Oh, di kamera sini dulu. Ikutin terus podcast Zenwalk baru di atas Ohoy gitu. Oke. Ikutin terus podcast Zenwalk. Ohoy.